Oh iya sama ya. Oh iya 8 ya. Enggak, maksudnya sama model. Sama grup. Aman mas. Bukan di sini mas. Di belakang sini. Gimana ini? Di sini. Sabar kayaknya terlalu jarak. Loh, mati Cak. Ikut Klau. Jadi siapa lagi yang belum bisa visualize the results? Mau aku bantu ini gak? Share screen. Siapa yang belum bisa? Apa sih? Duplikat apa? Shortcutnya teman-teman? Duplikat shortcutnya. Aku searchnya display. Oh, display. Tips yang tahu. Windows P. Oh iya. Windows P. Nah, Duplikat. Share screen-nya belum dari. kamu join ini nggak Teams Cak? Enggak. Join Teams dulu. Sangat tidak berpengalaman seperti ini. Halo guys. Terus Ini share. share Terus share-nya yang Windows aja kan screen. screen. Udah. Kamu nggak ada WA kan? Sip. Iya, aku kasih keluar aja. Nah, kelihatan kan ya? Ini Bunda, apakah bisa tukar laptopnya ini ke situ aja? Soalnya itu kayaknya nggak masuk. Hasilnya ditampilkan ya. Oke. Bunda lihat ini dia nggak masuk kan? Masuk 18%. Enggak. Enggak kan? Makanya pasti. Sini nih. Enggak, ini nggak bisa ketarik. Cak. Udah. Nah, itu beda. Oke. Karena ketarik malam ini. Oke, buat selanjutnya itu yang nanti kalian klik add filter. Oh, analisis ya? Iya. Oh, di bawah. Iya, di bawah analisis yang di kotak ini, di bawah ini kan analisis nih add filter. Nah, nanti add filter tuh pilih yang property filter. Terus abis itu kita cari misalnya permeability E. Udah, ini permeability E. Terus abis itu add filter lagi. Klik yang property filter. Kemudian klik yang bagian oil saturation. Tapi kan ini nggak ada bolong-bolongnya gitu ya. Jadi kita harus tahu oil saturation kita tuh SOR-nya dari berapa sampai berapa. Tadi 0,90 sampai 0,94. Jadi nanti hasilnya dapat ini. Oh, oke. Kita mau baca ini. Ini Mbak, yang di minimum maksimum. Oke, pertama tadi Di langkah minimum dan maksimum ya. Tes dulu berapa, nanti diubah minimum sama maksimumnya. Kan kalau tadi 0 doang. Ini nggak kelihatan, cuman kalau misal kita ubah 0,90 sama 94. Soalnya SOR di kelompok di bagian bawah. di ini curve yang rel curve. Saturasi sesuai case kan? Iya. Jadi nanti add filter, habis itu cari propertinya mau yang di mana, terus habis itu sesuaikan sama yang di
deskripsi reservoirnya, properti. Tapi yang ditampilkan di sini kan pressure. Nah, ini nih Mbak yang aku bingung di sini. Yang ini ya pressure. Klik ubah properti. Properties yang mana? Ini. Oh bukan di gambar Ini. drop downnya diganti dari pressure ke Oh, saturation. Oke. Oke. WTI. kayaknya kalau kamu tadi pilih lokasinya based on Pressure. yang kamu display pressure kayaknya bakal agak misleading kan. Oke. Berarti harusnya disesuaikan ya Mbak, benar WTI sama propertinya. Oke. Karena kalau ini based on permeability kita boleh lihat ininya apa namanya water oil contact-nya kelihatan. POC-nya. Water cut. Oil saturation. Oke, filternya dimatiin dulu coba. Oke, kita ke sini dulu. Kan ini layer Jangan. Oke. Terima kasih Tuhan. atau mungkin kalau Mana ya ini? Untuk apa Bunda? Ini plan-nya gitu doang. Kayak kita mau lihat beberapa area. kan dia 62 layer. yang layer Kayak 1, 2, 3, 4. Nah ini kan dia baru nampilin layer satunya doang tuh. Nah kalau kita mau lihat layer Oh, ini bukannya yang udah sebesar kecil kan? Iya. Apa ini dari tahun? Enggak. Itu juga itu perlu. Nggak bisa juga ya dari kliknya. Dan satu. boleh di zoom. Kalau ini coba Kayaknya udah coba boleh digeser lagi juga. Ini cover mouse nya. ini Mbak. Ya, mouse-nya yang salah hijau udah 0,14. Oke. 13. Oh, Atasnya di atas. untuk produksi tidak bisa semua layer. Kemarin kamu tulis Iya, nggak semua layer gitu Mbak. Jadi kalau nyesuaiin sama yang si topnya doang kan yang satu itu kita bisa ngelanjutin, jadi nggak semuanya juga, nggak semua di semua gitu. Oke, berarti di seluruh bagian reservoir itu isinya masih minyak ya? Kalau soal kontaknya di dua model. Memang salah sih. Kan kalau Oke. mau Nah, ini kan teman-teman sudah presentasi metodenya. Jadi ini memang benar kalian bisa kuantifikasi berdasarkan net pay, oil saturation, dan kemampuan melewatkan fluida. Ada satu cara lagi. Nah ini kan upload dulu buat teman-teman karena metodenya ini. Kita misalnya ke 3D view. Nah teman-teman sumurnya diklik, right click, kemudian kita quick plot lah. Oil producer, kita lihat dulu sumur kita seberapa mampu sih mengalirkan fluida. Bodi masih kenceng nih, gasnya juga tinggi, tempatnya pun naik, bagus, dan kondisi seperti ini. Ini diklik kiri. Ya, langsung klik di kepala sumur, terus right click, terus plot oil saturation. Nah itu bisa langsung kalian analisa nih, sumur ini masih mampu sih
masih mampu nggak sih untuk deliver kapasitas oil seperti itu. Terus kemudian, ya kan, jadi membantu kalian di parameter yang penting. Nah, jadi ingat, selalu aku pakai analogi, teman-teman di sini reservoir engineer, kalian jadi kayak dokter untuk reservoir. Nah, parameter apa sih yang kalian perlu analisa? Lihat bottom hole pressure, kalian oil saturation, kalian juga lihat oil rate-nya seperti apa. Biasa kalau kalian nanti akan kerja di perusahaan minyak ataupun nanti kalian akan kerja, let's say, proyekan tahun depan, parameter-parameter ini yang paling penting buat kalian. Jadi right click aja tanpa ribet untuk ngeplot, right click langsung plot properti saja oil producer. Jadi kelihatan, kalian langsung save, taruh di slide, sudah siap presentasi seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya kalau kalian, nah CMG sudah memudahkan kita untuk misalnya gini, aerial view, terus kita mau tahu tempat yang paling mana sih yang paling bagus untuk display. Kalian lihat oil per unit volume sudah ada. Nah total, jadi kalian lihat nih daerah ini, jadi kalau misalnya kalian drag seluruh plane itu akan sama behaviornya. 1, 2, 3, 4 Sama aja. sementara kalau kalian lihat kan oil saturation akan berubah per layer. Lihat ya, ini layer 15. Nah benar, betul. Jadi kan tadi teman-teman kenapa saya ngikutin teman-teman, karena bisa lihat dulu logik berpikirnya seperti apa sih. Kita butuh lapisan oil yang pertama, jadi otomatis kita cari dulu script dulu di filter oil saturation di mana, kemudian di visualize. Yang kedua, batuan nggak harus cuma mengisi minyak, tapi dia juga punya volume tertentu, makanya kalian masukin porositas. Parameter ketiga, makanya kalau kalian lihat ke, coba klik documentation. Ya, open documentation, kemudian kalian scroll ke results, please. Result. Ya. Open file. Open. Nah, Oke, terus kalian klik di sini oil per unit volume total. Nah, di situ untuk CNG versi di bawah 2019 itu kalian harus manual kayak tadi. Cari di mana oil saturation, di mana oil yang punya volume tertentu, di mana oil yang punya permeability yang bagus. Nah, coba create sini. Dari sini explanation-nya. Drop ke atas. Atas lagi. Oh, coba. Kayaknya namanya oil per unit volume total ya. Itu properti yang di results bukan? iya. Coba balik lagi, berarti search. Progress. Sorry. Calculating synthetic properties. Yes. Appendix F. Ada ya di situ. Appendix F ya. Nah ini kalian lihat appendix F nya oil per
per unit maupun total. Nah, jadi inilah equation yang dipakai kalau station itu kita input manual tuh kita buat seperti itu. Nah, sekarang coba visualize oil per unit volume yang tadi total. Bisa nggak teman-teman visualize? Terus ini case yang bagus dari rekan-rekan yang sudah running juga, yang 20 semua udah running. Ini lagi running aja. Oke, sip. No worries. Ya, silakan. Ini CMC documentation. Kita bisa bikin Builder. synthetic properties. Bisa, idealnya sih bisa. Kamu running bisa dulu aja pakai dulu. kalkulator, pakai feature Running ulang kalkulator. lagi. Atau enggak ke sini? Sabar. Kamu ke ini lagi ke Kalkulator ada juga di launcher. di Launcher. Terus kamu SL3-nya saya ke reset. edit formula. Time series ataupun static property bisa insert apa misalnya. Terus habis itu ke ada S3 lagi. Ini sabar ini lagi. Enggak usah sih. Nah, Dia terus agak lagi. kayak add filter kan. Terus habis itu property filter. Terus Bisa enggak, kita coba ke ini aja, kita ke view. Not display. oke. Terus display. Total kan. Iya, kita coba ke ini. Level total. Nah, oil Oh ini nih. per unit total use. Nah, sama aja kan. Ini Concentration. concentration. Kemarin tadi. Atas naps. Sorry. Nanti namanya Sorry. Oil saturation. Oh ya. Oke, oil saturation terus tadi udah ini habis itu. Udah, nanti kamu bisa lihat nih mana yang bagusnya. Kemarin kamu semua buat di Baru bisa dipotong. Nah, sampai sini yang butuh bantuan siapa? Enggak tahu. udah malah lagi malah. Aku kayaknya nggak bisa join ini deh, join Teams. Setiap join Teams kayak gini terus kan. Yang bagian mana ya? Udah dekat. Apa-apa. Ini langsung plot aja gitu. Kalau mau ngupload kayaknya ke ini deh. Ntar ya, coba kita coba. Kita coba di sini. Quick upload ya. Kita nggak bisa quick upload sih di sini. Bisanya di sini doang. Jadi kalau dirimu Yang di nggak boleh saya di sini. Ada deh. Boleh. Aman aja. Oh. kenapa? Sudah. Nah ini kalau mau itunya gimana? Tapi ini kan kalau misalnya kita udah langsung di ini kan total ya. Total sama semua kan? Total sama semua. Total sama semua Yep, kan? sama. Tapi tadi ini langsung kok ngebug ya? Ada lagi. Nah, jadi pertanyaannya adalah Mas mau nanya. tadi ada pertanyaan bagus
Mas Iksan, di mana sih kita ngebor? Nah, tentunya kalau kita kita pakai quick plot oil per unit area ini, kalian bisa lihat nih, coba 3D. Semua layer ini di average karena dia kan net pay. Jadi semua oil, kemampuan menghasilkan oil, ketebalannya berapa, itu semua di average. Jadi buat kita visualize dari atas bisa kelihatan daerah ini bagus nih. Nah, coba sekarang klik di grid sini. Klik di grid sini. Kemudian masuk ke analisis. Nah, ini di uncheck dulu. Nah, sebentar. Kita sudah tahu secara area di mana yang oilnya banyak. Selanjutnya kita investigate dalam area itu persumurannya gimana sih? Klik well slab filter paling bawah. Ini kan? Nah, kemudian kita naikin overall around, bikin dua. Kemudian kita cek sumuran 2 ini. Nah, jadi kalian bisa lihat nih, ternyata sumuran yang tadi, secara sumuran kita sudah mengebor di lokasi yang tepat. Pertanyaannya, apa kita ngebor di layer yang tepat? Kita ganti ke display, kemudian oil saturation. Paling atas. Ini. Bingo. Nah, kalian bisa lihat kan? Tadi kan kita screen secara aerial, kita dapat lokasi yang paling bagus masuk drill. Lokasi tersebut kita zoom lagi, apakah lokasi tersebut korporasinya sudah tepat belum secara ketebalannya. Nah, sini kita bisa lihat. Kalian mungkin dalam pekerjaan sudah ngebor di sumur yang tepat, tapi kalau kalian perfo di lapisan air, kalian akan produksi air water cut akan tinggi. Makanya perforationnya kalian akan buat agak tinggi. Tergantung kemudian kalian berpikir lagi, aku sudah ngebor di daerah yang tepat, di sumur di lapisan yang tepat, tapi drive-nya hilang. Berarti kalian harus nambah water flood dong, kalian butuh pressure. Berarti jangan taruh perforasinya ke bawah. Iya, itu oil saturation-nya nggak bisa Karena ini jalan banyak yang ini. technical Jadi yang di sini explanation, jangan bisa mau jadi dia dia buat oil. bertanya. Jadi Mas aku oilnya nggak bisa jalan di Mas sini. aku butuh bantuan. Oil saturation di Mumpung sini. masih ada waktu. Jadi kalau bisa Ya, kamu silakan. nggak harus. Aku belum. Nah, teman-teman coba usahakan Iya, Iya, semuanya Pak. ngeplot ini dulu, sampai ke plot part ini. Masuk ke well slab, kemudian masuk ke OPU dulu. Terus kalian bisa plot sumuran. At least kan kalian punya tulis sumur itu. Bagaimana kita tahu? Oh ya ini. Jadi kalau menurutku ya, ini kan kita sampai layar istilahnya ini sampai 62 kan? 62 ya. Ke bawah. 62 ya. Sampai ke bawah sini 62. Jadi nanti ketika kamu ngebor itu nggak perlu sampai bawah sini gitu. Jadi cukup sampai sini nih. Sampai di Merah kuning tuh. yang 27 ini oke sih gitu, atau enggak sampai sini. Jadi nanti atau kamu boleh ngebor sampai sini, tapi kamu performanya di sini. Jadi daerah performa yang bagus itu nanti di sini. Nah, kalian bisa, ini ada pertanyaan yang bagus. Yang langkah milih Kalau ini kalian ya, mau Mbak. lihat lebih lagi, kalian bisa explore ganti ke 3, 4, kalian bisa lihat apa yang. Nah, ini berarti semua muncul dong. Bentar. 2, 3. Kalau yang tadi vertikalnya gimana? Salah, delete. Nah, Oh, untuk vertikalnya, kalian baru Ini yang kelihatan gitu. Pertama sampai layar akhir, berarti yang bagus performanya di sekitar sini, yang merah ini. Atau gini, manual ya, nge-trace-nya. nge-trace sebentar ya. Untuk yang well location perforation ya, Iya. bisa. Ini kalau enggak, kalian bisa masuk ke wells. Kalau sini, Cak. Nah, ini kita hilangin dulu yang ke surface. Ini dimatiin dulu. gimana ini? Yap. Oke, terus kemudian kalau kalian mau tunjukin well bubbles, berapa banyak produksi, hidupin yang part ini, well bubbles. Yang ini diklik. Ya. Yang ini diklik. Ini diklik. So, klik aja, Klik aja. Nggak bisa. close. Terus Oke, udah. kemudian coba play. Mana? play-nya ini. Supaya Oh, ini play. perforation hidupin dulu. Ini Sorry, perform. Oh, Ini udah. perform. Oke. Nah, Nah, ini coba operasi. Terus di mana? Kemudian coba play. ini play coba. Ini. 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 Kanan. Ini. Bingo. Nah, kalian bisa lihat nih berapa banyak oil yang kalian produksiin. Berarti full oil semua. Oh. Berarti kalian ngebor di sumur yang tepat dan kalian bisa produksi oil yang
bagus. Jadi penasaran ini gimana sih? Nah, kalian juga notice kan oil per unit volume areanya kemudian akan menurun. Kenapa? Of course karena kita produksi banyak oil kan. Berarti secara volume oil akan berkurang karena itu tergantung seberapa cepat distribusi oil dan lapisan lainnya. Berarti ini sudah diasumsikan semua layer di perform. Nah, usahakan teman-teman sampai titik ini kalian sudah tahu loading model ke result, sudah tahu screen area mana yang akan di-bore, sudah tahu visualize lapisan yang akan di-bore, dan sudah tahu perfo di mana. Kalau sampai belum tahu, bertanya karena biar kalian bisa segera proceed ke next. Mbak, ini berarti case-nya udah pasti kalau yang kayak gini kita buat simulasi itu udah pasti kalau semua layer di perfo, atau kalau seandainya kita mau tadi kan yang ditanya Put Club, kita kalau seandainya case-nya kita mau put cuma di apa perfo di beberapa titik gitu, kita taunya gimana Mbak? Kalau kamu lihat, Sabar. kalau ini kalau punya aku ya. Kalau di sini tuh aku kan pilih tadi bubble ya. Kalau bubble itu warna merah semua, berarti dia oil semua nggak sih? Karena kalau kamu cek juga water cut-nya itu 10 pangkat minus 6. Jadi memang nggak ada produksi air. Nah cuma aku nggak tahu kalau tampilan yang ketika ada produksi air. Berarti kalau ini langsung perfect sama semua layer kenapa? Itu maksudnya itu ini semua Berarti ini setelah kamu coba run, setelah di run ternyata produksi ini 100% model oil. kalian ada beberapa model yang mereka sengaja nggak mau produksi dari daerah yang sudah dekat dengan water well contact seperti itu. Makanya ketika di plot ada yang full, ada yang cuma 2 part di sini. Tapi tahu kita produksinya ada waternya apa enggak? Bisa kelihatan dari bubble-nya. Bisa kelihatan. Biasanya kalau kalian produksi ini pertanyaan bagus. Gimana kita tahu produksi kita ada air atau tidak? ada oil atau enggak? Coba balik ke part masuk ke plot, kemudian klik masuk plot by data. Nah ini kalian bisa lihat nih persumuran. Let's say kalian mau klik sumur ini, klik aja di atas ini, langsung dia auto nge-plot buat kalian teman-teman. Jadi kalian bisa lihat nih water cut-nya sudah nanti. Jadi kalian nggak perlu satu-satu lagi mana sih oil. Ini Cukup kalian klik sumur 30 terus habis itu kamu tinggal atau let's say fill group lah seluruh well yang kalian define. Up fill group. Bingo. Nah ini secara kesumuran kalian. Kalian lihat produksi water kalian seberapa banyak, oil rate kalian stabil, berarti kalian masih di plateau sebetulnya. Water cut-nya ini masih consider zero sebetulnya. Karena kan power to minusnya 6 dan 0,0000008. Jadi oil saturation masih plateau. Ini GOR-nya ini inisial atau emang perhitungan hasil result gitu? Jadi kita nggak tahu GOR-nya inisial atau gimana? GOR inisial ini gimana? GOR inisial gimana? GOR inisial idealnya kalau kita produksiin di bawah di atas bubble point pressure itu oil saturation ratio-nya masih tetap sama seperti itu. Kan kita GOR-nya kita define kan. Value-nya nggak berubah. Jadi sama semua. Sejauh ini sama kan? Nah berarti gasnya ini dapat dari free gas atau soluble gas? Coba lihat di oil rate, gas rate. Gasnya stabil, coba di sini. Berarti free gas dong. Iya kan? Coba kita masuk ke time series, plot sector, entire field modelnya, entire field, terus kalian plot oil recovery factor. SCR paling atas, iya betul itu. Nah ini recovery factor kalian masih linear banget. Berarti memang sebetulnya kalian masih bagus. Kalau ada gas yang lepas, dia akan ada sedikit derivatif sedikit. Kemudian kalian, iya betul masih under. Apalagi recovery factor. Kemudian lihat oil rate tadi sudah ada di sini. 16. Jadi kalau ngecek persumuran bisa ngecek di sini. Sampai berapa ini RF-nya? Oke, persumuran masih bagus. Coba baik data source paling atas.
Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tadi pas yang figure itu gimana? Nah, coba sekarang kan ini ada kelompok yang sudah ngerjain, mereka tahu harus ngebor di mana, mereka sudah buat sumur, dan pertanyaan selanjutnya, apakah sumur yang mereka buat itu efisien? Nah, coba balik lagi kita close. Pakai ini aja. Oh, pakai ya. Sumur yang kita kerjain. Tapi aku nggak bisa nih mbak. Oke, kamu nggak bisa ada di sini. Ini sudah selesai lah. Oh iya ya. Ya udah langsung di situ aja bunda. Bentar ya. Berarti ada program di proses ya. Soalnya ini kalau pakai terus berat sumpah. Susah. Enggak ya. Iya, sabar. Nah ini bunda itu aku angkat laptop. Maaf ya mas, ribet banget. Lihat 2D view. Saya bunda belum share screen. Kemudian masuk ke atau ini aerial view aja. Aerial view terus ganti ke unit portfolio total pada akhir dari simulasi. Oh ini. Ya skip aja langsung. Terus ganti coba ke oil portfolio area total yang layer di atasnya. Di atas. Ini di ke yang ini. Layer. Di atasnya bunda, oke. Berarti ini kan per layer kan. Berarti sebetulnya kapasitas produksinya masih bisa lebih besar lagi. Nanti masih bisa ditambahin sumurnya lagi. Jadi Jadi kalau kalau enggak, coba balik lagi ke total. yang ini ya tadi, weight mana ya tadi? Ini bentar. Terus coba geser ke kanan, kayak time step di dalam. Geser lagi. Oke, sebetulnya. Berarti sini masih bisa ditambahin sumur gitu mas? Nah, jadi ini teman-teman, ini salah satu contoh karena minggu lalu kan dari kelompok berapa Pak? Dari kelompok 8 sudah berusaha dan mereka belum tahu fungsi dari kita define di mana harus ngebor, dilihat dari parameter oil performance area di daerah yang banyak oil, banyak water. Dan mereka sebelumnya sudah dikonflik. Lihat kita bisa activate. Oil sendiri coba di ini deh, reservoir gridnya di anaktif aja. Di atas. Nah, oke, nah ini part yang kalian bisa lihat sebetulnya hindari daerah yang nggak terlalu banyak oil, yang dekat dengan water saturation. Kayak gitu. Nah, kemudian scroll down ke sini, please. Ya. Atas. Sini. Ya, klik sekali. Kemudian kalian bisa hold aerial view yang di sini, kemudian drag di sini. Bingo. Nah ini bisa digeser ke kanan, klik aja. Nanti ada muncul person, sekali klik aja di screen. Nah ini idealnya bisa diatur. Bisa. Atur. Iya betul, kita bisa nge-scroll apa yang kita mau. Dan klik aja di screen. Dashboard.
Tapi sabar, tadi gimana? Klik dulu di dashboard, terus Kita habis itu bisa ngeplot seluruh reservoir, kita bisa bandingin. Caranya adalah kalian open dashboard, kemudian drop yang tadi dari sini kalian ganti dulu di pada drag ke reservoir, please. yang area. Aerial view. Oh ini kan kita berarti buat. Oke, kemudian Enggak. balik lagi benar. Dashboard benar. Sini kan mas. Yang atas. Di sini Ya. mas. Kalian ganti ke display. Kemudian kalian ganti yang pertama adalah oil volume area, kemudian yang kedua adalah oil saturation. Kemudian yang kalian lakukan adalah open dashboard, kemudian di klik Oil saturation. drag ke display. Mana ya? ya itu Coba bisa hasilnya akan seperti ini, dashboard yang tadi dashboard yang dashboard 2 di bawah. ke atasnya. Ah, Atasnya lagi dashboard 1. Nah, kalian akan punya dua komparasi seperti ini. Sampai sini ini sangat membantu kalian untuk melihat nih daerah-daerah mana sih sebetulnya yang bagus. Tadi sabar, untuk melihat daerah yang bagus tadi gimana Bun? berarti yang di HW47 itu water saturation-nya tinggi, berarti buat kebun itu enggak? Nah, pertanyaannya apakah water saturation ini per layer? Atau Nah, berarti kita harus lihat dulu stratigraphinya, karena coba balik lagi ke sini. area view. Kita lihat ada daerah, karena ingat OPU itu kan dia ratain seluruh reservoir. Nah, coba ini display. Lihatnya di Ini oil saturation. ya betul, Pak, saturation. Ini layer paling atas nih. Coba kalau di drag seperti ini di 1, 2, 3, 4 coba. Yang sebelah kanannya ada yang kursor atas. Ya. Lihat nih, oil saturasi setiap lapisan, setiap layer tuh pasti berbeda. Nah, ini bisa jadi yang paling atas logonya airnya banyak tapi minyaknya banyak. Belum tentu, karena mungkin cuma layer paling atas. Seperti itu. Karena mungkin di sana ada shell, atau sebagai cap rock, namanya di atas masih ada air yang tinggi. Karena clay kan monorilonit, mereka cenderung suka air seperti itu. Berarti kalau misal kayak tadi kan dashboard membantu kita untuk memantau dua hal sekaligus gitu Ya. ya. Jadi ambil analisnya lebih mudah. Misalkan Ya. yang satu oil potensi isinya, Ya. satu lagi kita mau display permeability total itu bisa pH atau Bisa kita ganti setiap properties. Pertanyaan bagus dari darah. Nah, tinggal ganti aja di sini. Let's say klik. Oh ya, balik yang tadi aja. kita mau di dashboard tadi itu. Ya, aerial view ganti let's say permeability ya. Iya. Only. Mana ini? Nah, kemudian balik ke dashboard kita 1.1 kan, klik aerial view-nya. Dashboard yang satu. Oh. Ya. Klik Sorry. Klik. Betul. loading. Ada. Itu diatur dulu berarti. Lihat dulu. Nah, itu ada 3 situ. Oh. Dan maksudnya berarti kita bisa Bunda create ajarin. synthetic properties untuk total permeability. Bisa. Semuanya Kan bisa. ini agak misleading ya, satu per layer, Yang satunya totalan. Jadi biar sama-sama total, total. Betul. Ya, itu ide bagus. Jadi kita nggak bisa compare satu per layer, makanya kayak tadi ada oil saturation tinggi, nah oilnya juga tinggi, nggak mungkin kita saturasi maksimum 1. Makanya kita harus normalize juga. Sabar, Bunda, cara masukin ke dashboard tadi. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang Sabar, kalian bisa seperti itu lakukan teman-teman untuk klik. Ya. Misalnya Apa tuh quick plot? Ini mungkin di display.
kita FWL di sini kan di sini. Nah, untuk yang di HW29 kan yang base case-nya itu soalnya versi konektor. Terus ini tuh aku buat sama kayak gitu, cuman di 4 data di sekitar 42. Ini buat kalau dari 7251 ke 7262 ini. Jadi kalau misalnya kayak gini benar apa yang kayak tadi juga benar? Ini kan 1 sampai 62. Ini berarti kamu cuma open 2 layer. Oh, harus satu-satu. Nah, ini teman-teman ada pertanyaan. Ini dia kan sudah define well, sudah satu step di depan yang lain. Pertanyaannya, kalau misalnya kalian punya 72 layer, kalian performnya satu-satu dong? Nggak harus. Karena di sini kan punya dua simple, dia sudah ngerjain seperti ini. Dia define-nya layer 1 dan layer 62. Nah, cara paling cepat adalah awas ini jangan mahal. Mahal jalannya soalnya. Siap. Kalian titik 2, terus kemudian jadi kalian berikan perintah seperti ini. Oh, bentar ya. Oke. Sebentar. Udah masuk kan ini suaranya? Sorry. Udah. Nah, yang daripada kalian harus ngeklik 7 berapa 25 35. Nah, yang kalian bisa buat adalah tolong create corporate dari kan kita akan corporate layer Z kan untuk buat vertical well. Kalian cukup kayak gini. 1.2 karena ini sudah ada 62, kita buat 61. Kemudian enter. Jadi mulai 1 sampai kan itu sudah ada 62. 1.2 61. Jadi dia convert langsung tuh. Kalau di scroll ke atas, belakangnya harus diganti 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Ya kan? Sampai sini siapa yang perlu dibantu? Keren loh guys. Nambah lagi kita. Oke, bentar ya. Nambah lagi kita. Nambah lagi, sabar ya. Aku mau tanya yang Oke, kita buat yang susah orang drilnya. Yang di mute dulu. tadi yang untuk Itu well. yang untuk yang display yang di dashboard tadi kayak gimana? Yang sebelumnya. Tadi kan ada yang dibagi. Gimana? Tadi kan sebelumnya ke dashboard itu ada yang dimatiin dulu. Oh, ini display. Terus ini update lights-nya dimatiin. Kenapa bisa? Matiin aja. Nah, jadi itu kayak gini untuk biar bisa melihat banderisnya di mana. Oke. Terus habis itu kita mau masukin ke dashboard lagi. Kamu buka dashboard yang soalnya terus ya, areal tadi kamu masukin areal, kamu masukin. Jangan enggak ini salah, ini buat kamu buka areal, kamu buka yang di sini. Kamu buka yang Dashboard aja. Sorry. Ini terus habis itu terus tinggal ini area. Udah masuk ke dashboard. Cara kecilinnya kayak gimana nih? udah. Kamu cara kecilinnya ini aja. Ini Maksudnya bagi 3 gitu. kamu ini kan baru 1, kamu bikin areal view lagi, kamu klik lagi Cak. Terus habis itu kamu ke display, kamu ganti misal jadi probability. Probability-nya pakai probability apa? IJL. Iya aja. Terus habis itu
Ini nggak usah dirubah yang dialih ke berapa gitu. Enggak, kemana aja? Ya, Kemana aja? terus habis itu nih kita ke dashboard lagi kan. Aku boleh nggak? Kan tadi kan buat yang kamu bilang tadi kan yang produser. Nah terus kan kita suruh milih ya ini kan. Itu tuh memang semua harus 5.000 sama 2.500 kan? Iya, Semua kan? kamu enggak. Jadi tergantung kamu mau nantinya skenario kayak gimana. Kalau skenario kelompok mungkin kan masih kayak cuman kita mau bikin well-nya doang dulu. Oh Gitu ya. Jadi nanti constraint-mu terserah mau per well itu mana yang paling tinggi. Jadi beda-beda. tapi tadi tetap pakai yang apa sih tadi BP sama apa yang kedua? Nih, nah, berarti kan kalau di sini kan misalnya aku buat TV ya. Constraint kan. Nah, aku mau nanya, ini kan tadi kan yang pertama kan di sini kan kita kan itu memang semua well tuh memang bebas bottom house. Iya. Yang ini kita ganti pakai ya STO. memang semua well pakai ini kan. Iya, kan kamu mau produksi minyak sama kan kamu ngeproduksi misalnya istilahnya yang mempengaruhi produksi kamu tuh bisa naik kan si sumur kamu gitu. Kayak gitu. Oh ya, habis itu kalau misalnya yang tadi pressure yang Batam ini kan kita pertama kan berapa tadi? 2.500 sama 5.000 itu semua sumur bisa berubah tergantung skenario kita. Betul. Oke, makasih ya. Yep. Dia yang sini. Ada 9. Ini nggak bisa ya? Maksudnya jelek hasilnya tapi sebelum dikasih banyak klik aja ini orang kaya ternyata salah jadi mau kami hapus kan betul ya itu tadi cuma kamu tanya sama dia Kalau aku Bentar. Jadi buat tambah well tuh nanti kamu klik well ini. Ini dapat well yang ini. well klik kiri new. Terus nanti kamu masukin well kamu namanya berapa, type-nya apa, grupnya apa. Misalnya ini produser, ini undefined-nya ini produser. Terus ini well-nya misal kamu mau well ini misalnya well, kalau ini kan aku ngikutin HW, ini kan aku udah buat HW48, misal aku buat HW49. Nah, terus ini kan add multiple well, jadi kita tuh mau bikin lebih dari 20 gitu ya. Kita bikin aja nih sampai tambah 10 lagi gitu kan, 1 sampai 10 gitu kan. Terus kan kamu mau bikin well kan, kamu kan nggak mungkin nambahin well satu-satu gitu. Nah, kamu misalnya bisa mau bikin langsung 10 well, ini kamu bisa kayak gini, add multiple, terus habis itu constraint, terus itu kamu klik ini. Nah ini teman-teman dari rekan kalian tanya, gimana sih kita cara tahu water oil contact kita? Nah, kalian kalau buka di builder, open builder please, Sudah. masuk ke initialization, initial condition, double klik aja initial condition. Oh, ini, sorry. Nah, di sini kalau kalian buka di initial condition, kalian bisa lihat nih water oil contact di mana. Hindari kalian ngedrill kalau untuk produksi di bawah water oil contact seperti itu. Kalian bisa lihat kan? Aku nggak bisa. 8.150. Oke. Kalau setelah itu kemudian kalian balik lagi ke model kalian. Nah, entah di result atau di builder, kalian balik lagi kemudian ngeplotnya jangan 3D view, ganti ke IJ.
satunya lagi. Ini Mas, Oh, di atasnya. Tapi yang ini. bawah. Oh yang ini. Nah, kalian bisa lihat tuh di zoom buye kalian kalau di zoom scroll. Gini. Nah, ingat tadi depth-nya berapa? Kalian bisa lihat tuh. Apakah model kita jauh di atas water well contact ataupun berbatasan dengan water well contact? Karena ini kan ingat builder itu pre-processing tools atau preprocessor. Kita belum running, kita belum tahu, makanya kita cuma punya kondisi statik seperti itu. Ada model yang sejak awal sudah define water oil saturation, ada yang sudah define water saturation, ada yang cuma pakai simple normalization terus kemudian distribute. Itu yang salah satu kompleksitas model ini. Kita nggak punya input water saturation di sana, ya kan? Generally distribute based on initialization kita di sini. Seperti itu. Berarti buat menghindarin water kontaknya itu kalau misal kita bikin sumur atau kayak tadi perforasinya nggak harus sampai 60 layer atau gimana? Betul. Kita bisa lihat di sini. Teman-teman open di well, kita cek well diagram. Well pool diagram di sini. Ya, gimana? Udah kebuka well pool diagram? Ini ini kah? Oh ini. Ya, well pool diagram biasanya kelihatan di sini water well contact di mana. Nah ini nih, cuma di zoom kayaknya. Properties. Kita mulai dari kedalaman berapa sih? Harusnya sih bisa dilihat di sini. Oh, Kalau kalian zoom bisa kelihatan di sini. ditarik gini kan Mas, Iya, ditarik gitu. diklik terus di zoom. Bisa kelihatan nomor grid kalian, korporasi kalian dari mana sampai mana seperti itu. Oke. Kan tadi di 8.100, berarti ini aman lah ya. Ya, tadi kedalaman water well contact berapa? Di 8.105. Oh, 8.105 berarti masih di bawah lagi water well contact. Ya, kalian aman, kalian ada di oil zone atau di net pay, daerah oil semua. Seperti itu. Ini ada pertanyaan yang perlu bantuan? Ya. Kecilin lagi tuh gini. Gini kali ya? Enggak deh. Sebelum bisa makan kok tadi coba. Ini aja. Kamu klik sini, zoom. Oh ini tuh daerah. Tapi berarti harus manual. Bisa sih kalau pakai sinus kita pakai close if water saturation then if water saturation equal to then otherwise ya. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan. Tanyakan. Silakan, tanya. Pak, boleh tanya nggak? Mau tanya, ini kan dari model start produksinya dari 2020 sampai 2050, kan 30 tahun. Nah, model yang kita dikasih itu awalnya udah bertindak sebagai skenario forecast. Kita kan udah coba buat development seperti ini, tapi dari awal tahun. Nah, sebenarnya kita ini develop dari Januari 2020 atau kita buat forecast dari tahun berapa? Saya bingung timeline-nya untuk strateginya, apakah ini udah forecast atau kita forecast lagi ke depan. Jadi maksudnya ini kayak udah forecast atau belum? Maksudnya kan ini base case-nya itu dari 20 sampai 50. Berarti kalian punya 30 tahun untuk mengembangkan lapangan ini. Oke. Jadi ceritanya modalnya udah ready mulai dari tahun lalu. Oke, jadi bentar. Ada peserta online. Kan ini Mbak, kalau misalnya mau nanya Bu, tapi nggak ternotis. Mbak Nuni Waisan Mbak. Ini Ya, pertanyaannya silakan. Oh iya. Jadi kalau misalnya forecast berarti di sini kita tambahin atau gimana Mbak? Kan kalau misalnya ini kan baru sampai constraint strategi kan 20 sampai maksudnya baru tahun pertama gitu kan, baru yang ke 0 gitu. Nah kalau misalkan kamu tengah jalan mau nambah sumur, ya kemudian kan kamu punya 30 tahun untuk mengelola lapangan itu. Makanya kamu mau produksi nya langsung di awal GP, di sana kamu komitmen sebulan bisa 4 sumur.
Oh, berarti gini, kalau misalnya kan ini kan aku buat date-nya sama semua ketika sumur produksi itu di 2020 01. Tapi kalau misalnya aku mau buat di 2022 02 gitu bisa, Mbak? Bisa. Oh, jadi nggak harus pertama kali itu. Jadi kita selama 30 tahun itu pengembangan setiap sumurnya tuh berapa kali kita ngebor gitu. Iya, misalkan kamu mau bikin jadi 2 campaign pertama 10 sumur atau 20 sumur, campaign kedua nambah 20 sumur lagi. Nah, campaign kedua let's say dilakukan dari itu kan buat itu kan harusnya nanti kan kayak Oke. Nanti hubungannya sama memigas. nah kamu bisa konseling grup, tapi untuk sementara kan kamu belum ada grup Nambah apa lagi, Ci? nanti aja nanti bisa kita discuss. Base case berarti yang ini kan Mbak, yang model pertama kali kita dikasih di... Enggak, base case-nya terserah kamu. Oh, jadi kita yang buat base case-nya mau berapa? Oh, oke. Nah, silakan kalian menonjol. Kan tadi kita masih konseling. Jadi mulai dari skenario base case, gimana sih base case? Pokoknya itu yang terbaiknya sama yang the best-nya. Oh iya deh, yang make sense. Best, Baik, better, terbaik. terbaik sama worst-nya. Iya, the worst. Iya, udahlah pesimis semua kata Kiel, benar. Berarti gimana caranya? Itu diriku bingung kalau ketika kita misalnya constraint ini forecast-nya kita gimana cara forecast-nya? Bar. Oh enggak, dia cuma mempermudah itu. Jadi nanti kita nge-register 10 sumur. Kalau setanggapanku ya, jadi kalau misalnya kita start forecast itu ya selama 30 tahun itu, selama 30 tahun dan misalnya base case tahun pertama atau misalnya di tahun 2020, tahun 2020. Jadi misal kita punya base case, kita punya 4 sumur gitu buat produksi. Nah, pengembangan tahun berikutnya misalnya di tahun 2025 gitu. Oh, kita mau bangun nih 5 sumur lagi jadi 10 sumur kita. Jadi kayak gitu. Jadi sama 2030 harusnya dia kita berapa pengembangan sumurnya, terus forecastnya itu ya disesuaikan. Jadi misalnya sumurnya nggak harus seluruhnya semua mulai di tahun 2020 gitu. Jadi bisa di tahun 2025, di tahun 2024, jadi kayak gitu. Nah, terus buat si forecastnya, jadi setiap sumur yang mengikuti gitu. Oh, tergantung rencana pengeboran, berarti di situ kita mulai forecast lagi kan. Berarti berapa banyak kita mau itu? Berarti misalnya kita kan dari sampai 2050 kan, misalnya kita dari 2010, berarti kita forecast yang di sumur yang di 2010 itu berarti cuma 20 tahun dong? Iya kan? Iya gitu kan? Iya. Kalau misalnya Kita ngebor tahun 2000, misalnya udah jalan 20 tahun baru kita ngebor, ya udah berarti tinggal 10 tahun. forecastnya. Iya. Terus yang sumur Suara lama kalian itu tuh masuk di Teams, jadi bisa simak di sini. Astaga. Emang di mana? Ini kan nyala ya? Oh, astagfirullah. ketahuan dong skenario kita sih. Gak usah apa-apa. Nggak berubah, astagfirullah. Enggak, kita belum bikin skenario kok, Bani, tenang. Tenang guys, kita belum bikin skenario. Rencananya Enci mau bangun 100 sumur. Mati kita. Yang susah yang ngebor anjir. Kan Yang diri susah ngebor ya, itu. terus yang bagian mamigasnya itu 100 sumur, biarin itu di siapa. SKKN nggak akan ngasih duit. Tuhan kasihan semua mati laptop. Kasian banget. Rizky typing. Maksudnya Guys, berarti kita berarti forecastnya iya dari penambahan sumur. Betul. Kali ini. Iya betul. Ya, betul. Ya, betul. Kalau enggak kita bikin timeline dulu nggak sih? Jangan deh, nanti kita diskusi, jangan dulu. Kita bikin langsung aja 100. Itu tentuin masing-masing. Nah, itu kita bisa kira-kira ke CNC. Mana? Bisa Kiel, bisa. Bisa. Mana sih? Misalkan tadi kan aku bilang ada ini sekarang kamu misalkan ini kan nggak ada minat karena dia nggak udah kalau ini kan kita
kita akan bakal set ini kan dia bakal cek mau masukin kalau watercard sampai 15 bulan dia bakal masuk. Jika mereka satu grup isi kredit semua. Ini kita resultnya Ci. Berapa coba RF Ci? Dan kalau monitor ini bakalan guide semuanya ya, dia akan 12. Ini setiap Iya, karena kalau kita lihat di area sini, ya kalau di sini kita lihat di sini. tapi kalau monitor kalau tetap Kita lihat di sini. Kita dikasih 30 udah ada 50%. Man. Ustad, lihat Ustad. Ini cara ngeklik semuanya gimana guys? Udah bisa harus diklik. Oh bisa. Wow. Kok kecil-kecil? Enggak, ini kita buat banyak yang bisa dimonitor anjay. Kan nge-like kan, Ci? Bentar aja. misalnya sebenarnya tidak ada Anjir. Bentuknya gitu banget anjir. Ini apa lagi? Terus lain. nah ini yang kemarin dibilang sama Bang Jack Tapi memang ada yang Ini udah bagus ini kita. ya tinggal yang Ini kayaknya sumur ini nanti mau pindahin. iya dan agak mepet sini guys. Nah dia agak Mbak, jarak sumur itu berapa ya Mbak kalau misalnya buat ngebor gitu kan kita nggak boleh dempet-dempetan kan ya? Kan ini kan lihat kalau iya, soalnya kan ini kalau oke. Oh, soalnya kan dempet-dempet ini kan juga kayak nggak bagus gitu Mbak. Maksudnya kalau misalnya dipenuhin di sini gitu loh. kasihan kan. jadi sebenarnya per meter itu true offernya 40 sampai 80 ekor kalau kamu mau bikin side stop. Nah kamu kalau lihat terletakan sumurnya belum ada Iya. kalau kamu mau bikin di kantor dibikin jadi trip itu areanya sekitar 40 sampai 80. Kita berarti bikin yang kayak pattern misalnya kayak pattern main spots gitu berarti. Kalau kamu mampir ke Duri itu mereka Main spots jadi kayak honeycomb gitu. Oh, oke. Kayaknya ini cocok juga sih buat jadi honeycomb Mbak. Itu selama mau di variasi. Karena misalkan di masa depan kamu nentuin isu adalah misalnya berapa cek Belum. nah itu juga bisa jadi Jika nanti kita bikin sumur di sini kan juga memperkirakan sininya kan juga kayak injektornya maksudnya pengembangan IOR-nya. Yang paling enak Pipe spot dulu. Karena kalau tengah jalan tinggal pasang di tengahnya. Oke. Kita bikin satu-satu gitu. Kalau di sini ngeliat 40 ekor tuh di mana Mbak? Nah, di sini kan
kan 30 tahun pengembangan. Misal kita bangun sumurnya di tahun ke-10, misal tambahan sumur baru di tahun ke-10. Berarti dia forecast yang si sumur di tahun ke-10 ini cuma 20 tahun kan, Mbak? Oke. Ya lah, orang sumur baru ada 10 tahun. Oke. Terus kalau misalnya buat kayak forecast si kayak ini Mbak, kayak berapa rate selama 10 tahun itu gimana, Mbak? Jadi kan misalnya kita mau forecast nih Mbak, misalnya yang di ini kan yang misalnya di kamu mau variasiin gitu. bisa. Kamu bisa tambah event. Ini di tahun 2020 kejadiannya kayak gini. Nah, nanti kamu bisa copy. Gimana sih kita untuk lihat output di Sorry. jadi ingat Bisa builder add itu calendar. preprocessor. Jadi kita Misalkan tuh kita sebelum running. Jadi sebelum calculation kita define properties, kemudian running dulu prosesor. Constraint-nya kalau ubah nih, misalkan tag-nya jadi hasil. Makanya ada beberapa Itu parameter yang BHP Mbak? kita bisa lihat dari result. Misalnya output kan kita nggak bisa atau oleh calculation kita nggak bisa langsung di builder. Makanya kalian harus klik dulu di resultnya. Ingat block location-nya. Gini misalkan jadi 10. Kalian bisa tunjukin misalnya. Lihat nggak sekarang? Mana tadi? Ini kan kalian 29. Kalian hold aja klik di sini nanti kelihatan. Sekarang beda kan? Tahun ini, tahun ini. Oh, jadi kita manual ya, Mbak? Nah, itu apakah ada triknya? Nah, aku tuh agak bingung itu ya, soalnya waktu ngerjain Schedule summary-nya muncul di sini. Jadi kamu tahu, Idealnya ditahan ya, tapi kliknya. Oke. sumur yang Bisa tahu apa yang terjadi di kompleks sini. itu korporasi Scan yang aja. open hole seperti yang sekarang ini. Oke. Kalian bisa pakai Ini yang bisa atau di kalian bisa define. Di sana kalian bisa tambahin berbagai untuk produksi dan teknik mana define well. Itu reservoir engineer adalah kita tahu lokasinya di mana, koordinatnya di mana. Saya mau lokasinya seperti ini. Kemudian detail dari kompresi tadi itu akan diselesaikan sama orang drilling manager, dan juga akan diselesaikan sama completion engineer. Mereka akan pakai pompa mana, mereka akan nge-plot lagi IPR-nya di mana, IPR-nya di mana, sumur IPM itu seperti apa, itu kemudian diteknik. Nah, yang terpenting dari sini adalah kalian tahu di mana ngebor dan jenis sumurnya seperti apa, horizontal ataupun kalian mau sumur yang vertikal, lokasinya di mana, itu kalian harus tahu. Water well contact, di mana drive mechanism-nya, volume oil berapa, itu kalian harus tahu untuk part dari reservoir engineer. Karena ada pertanyaan, pasti banyak pertanyaan kan. Mungkin ini untuk minggu depan karena terakhir, tolong ini buat kebaikan kalian juga, coba aja. Ya teman-teman yang punya waktu di rumah dicoba. Nanti ke depan kalian akan bingung ketika sudah di production, di drilling. Oh ini lapisan mana? Coba loading dulu modelnya. Kalau kalian belum coba, nanti akan kesulitan ke depan. Dan juga ini bagus juga buat kalian nanti kerja. Kalian sudah punya dasar logic, kalian bisa software. Kan pasti akan dipakai orang untuk di project-project ke depan seperti itu. Dan kalau memang nggak ada pertanyaan, berarti kita selesai juga. Oke. Masih cukup ngomong ada. Enggak, jadi aku mau nanya yang bagian ini, ketika kita buat sumur horizontal itu gimana kan? Kalau tadi yang kita 62 layer gitu. Kalau ini kan agak belok itu kayak gimana? Berarti kan Z-nya yang kita ganti. Oh, Z-nya yang diganti. Terus kalau misalnya kita buat sumur, ketika kita buat sumur kan Mas, ini kan nggak boleh terlalu dempet, nggak boleh terlalu dekat. Nah itu ada rule of thumb-nya kalau misalnya lihat di sini gimana ya Mas? Nah, pertanyaan menarik. Nah ini teman-teman, ada yang bertanya, ada yang bertanya seperti ini. Baiknya kita kalau ngedrill antara injektor maupun produser itu berapa jaraknya sih dalam hal jumlah grid? Ada yang punya ide berapa kira-kira? Ya, 3. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya kalian terlalu mepet, tapi setiap negara tuh berbeda. Indonesia kalau regulasi dari SKK migas 3 sampai 5. Kenapa? Karena kita meminimalisir adanya numerical dispersion. Jadi kalian baru ngecek tiba-tiba sudah langsung produksi sana water pressure. Yang gitu. Ataupun kalian ngedrill di sini, let's say anggaplah 2 pilar sumur dan di tengah cuma 2, kalian injek water langsung ke sebelahnya.
Tapi kenyataannya di dunia nyata belum tentu water sekali injek langsung Ini bisa 1, 2, 3. ukuran berat kalian 100 Misal kita di sini meter. Sementara secara fisik sesuatu yang kalian injek di sini mungkin teks Itu bisa di sini. 2 hari Capek. sampai ke sumur di neighborhoodnya. Tapi kenyataannya kalau kalian modelin sekali injek langsung breakthrough. Kenapa? Itu karena dalam simulasi adalah memberikan distortion, unphysical behavior, sesuatu yang sebenarnya nggak mungkin. Tapi karena kalian define sumurnya 100 meter, apalagi di sini 250 kan, jadi kurang lebih jarak dua sumur jadinya kalau 250 meter seperti itu, 2 kali lapangan bola lah. Seperti itu. Makanya kenyataannya kita bisa lihat 2 kali lapangan bola, tapi kalau simulasi sekali injek menit berikutnya sudah breakthrough, nggak mungkin seperti itu. Makanya dalam praktikalnya selalu di-refine antar sumur, baik di sini sumur maupun antara sumur yang Sumurnya cakep banget. Tapi ingat, dalam aplikatifnya kita punya semakin banyak grid block, harusnya kan linear atau berbanding lurus dengan computational time. Semakin refine grid, semakin banyak grid, computational time pasti akan berubah. Karena itu dua hal yang bisa diperoleh bersamaan. Dilema yaitu computational time dan juga akurasi. Oke, gimana? Silakan dilihat lagi modelnya. 22 Mas. Ini kalau misalnya di sini berarti 22 15 46 ya. Ini kan berarti kita membuat vertikal. Kalau misalnya Z-nya berarti gimana, Mas? Untuk Maksudnya tadi kan yang horizontal. Kita kan yang diubah di bagian Z-nya kan. Berarti ini buat masukin si ini gimana, Mas? bisa sih misalnya kayak gini kan. Dan saya tadi 22 sebentar. 22 15 46. Ini ya, biru. 22 15 46. 22 15 46. 14 15 15 1 46 46. 46 ya. Berarti tinggal ini aja. Sorry, itu kan sudah ada. Kita mau rubah sini, bikinlah 16 sampai 20. Oh, berarti yang diubah itu yang di sininya. Ya kan kita Ya, geser. oke. Kita coba visualize. Nanti dia lain. Oke. Ini kayak gini. Oh. Oke. Nah, ini kita sebetulnya materi untuk minggu depan, tapi ada pertanyaan gimana sih cara bikin horizontal web? Sebenarnya simple. Kalian cukup, kalau tadi kan kita propagate untuk arah Z-nya kan. Untuk sumbu G-nya, itu coba dibuat lagi untuk sumur yang lain. Udah sih skin, Mbak. Kalau tadi kan kalian Z-nya kalian buat let's say 1.262. Kalian tolong diperpo dari 1 sampai 62. Kalau kebalikan, kalau horizontal berarti sumbu Z, X atau Y yang kita perpanjang. Betul, sumbu Y. Jadi kita buat let's say 14.2 sampai 16. Terus yang sumbu Z-nya tetap. Nah, coba seperti ini kalian buat yang tadi. Bentar, Mas. Mana nih? Instrukturnya gimana nih? Bentar. Ini kita buat sumur baru dulu. Jadi kalian coba. Maaf ya, operatornya kurang berpengalaman. Buat aja sumur baru. Korporasinya, let's say 62. Terus Y-nya yang kalian buat 16, titik 2, 18. Kalian akan buat 18, 4 grid antara 14 sampai 18. Hasilnya akan seperti ini. Nah, misalnya contohnya. Nah, let's say seperti ini, kalian input aja ya. Anggaplah berapa nih? 20 spasi 20 spasi 16 titik 2 nggak boleh ada spasi titik sampai 18 lah. Titik 2, 18 bebas. Z-nya fix. Z-nya kita pakai 40 aja. Oke, kalian korporasi 3. Apply. Saya. Oke. Nah, ini kalian baru create satu horizontal web. Ini HW50 ini. Oh iya. Oke. Bayangkan kamu jadi student. Mbak Dara kayaknya lagi curhat. Maaf ya Mbak ya. Bentar Mbak, kita keseringan gituin Mbak Dara deh. Mbak bentar. Ini udah belum guys?
Hapus dulu aja ini semua. Dari well lagi. Astagfirullah teman-temanku. Udah kah? Udah. Udah di sini ya. Terima kasih teman. Nggak ada Mereka nggak ada yang komen. tidur itu. Tidur. Bayangkan menjadi student. Oke. Terus sini lagi. Udah muncul belum? Nah. Ini misalnya kita di sini dulu ya. Misalnya pilih diingetin 20, 23, 24, 6. 23, 24, 6. Oh, 23, 20, 46. Terus misalnya mau nambah well dulu. Kalau misalnya belum nambah well, new. Terus misalnya nama well-nya KW51. Terus undefined. Producer. Terus ini producer juga. Terus habis itu pilih constraint. Aman nggak sampai sini? Terus ini constraint-nya checklist. Terus klik operate. Terus yang BHP yang kedua ini diganti jadi STO. Terus yang ini diganti misalnya kita ngikutin yang dari base case-nya misalnya 2.500 sama 5.000. Udah sampai sini aman nggak? Oke. Terus oke. Ini kan kita punya sumur baru. Nah, terus kita misalnya ke well completion-nya. Maaf ya. Terus ini kan banyak nih. Pilih yang tadi yang kita buat di HW51 kan. Klik HW51, terus perforation di sini. Nah, tadi di mana lokasinya? Di 23 20 46. 23 20 46. Berarti kita klik di sini 23. Misal kita mau bikin perforasinya sampai 60 gitu ya. Berarti kan 20 titik 2 60, terus ininya spasi 46. Terus kita bisa enter. Kebanyakan. Nggak bisa berarti 23 20 misal sampai 40. Terus ininya 46. Ih, banyak kan, guys. Nah, udah. Aman nggak di sini? Aman nggak? Atau berulang lagi? Boleh. Kalau misalnya buat sumur yang lama nih ya, ini kan HW, kita balik ke 5HW50. Ini jangan dulu apply yes. Terus kan aku punya di sini 20 16 kan. Tapi aku nggak mau cuma sampai 18. Misalnya aku mau sampai 30. Berarti 20 16 30 gitu ya. Enggak, ininya kita hapus dulu aja. Ini dihapus dulu. Bawahnya dihapus dulu. Ya, terus ini titik 2 30 42. Nah, di situ klik udah. Terus misalnya apply. Oke. Terus kalau misal mau lihat visualisasi, kita buka well-nya, terus abis itu pilih ke open well diagram. Ini kita buka lagi well, terus ini open well diagram. Ini HW29. Gimana kita buka? Ini kita caranya HW50. Nah, ini yang HW50 tadi berarti dia sampai 15 panjangnya itu tadi. 15 perforasi. Dah, ye, lolos kita sih. Enggak, aku pernah anjir perforasi horizontal pas artis. Iya kan kita sih tugas karnis. Aku Kalau horizontal. kalian perforate seluruh horizontal atau vertikal, apa yang terjadi adalah kita akan melihat secara area. Tetapi kalau kalian secara horizontal, kalian harus lihat layer. Jadi harus dicek lagi, satu pressure layer itu bagus nggak? Jadi jangan lihat yang average lagi. Kalian harus pastikan bahwa yang kalian perform ini semua berada di lapisan yang isinya oil dan jauh dari water well contact. Kenapa? Semakin besar open layer secara horizontal itu daya hisap dari pompa kalian ataupun daya kontak antara pressure reservoir itu jadi semakin besar. Hasilnya paling sering horizontal well seperti ini terjadi water boarding. Oh. Makanya harus hati-hati. Oke. Kalian bisa coba. Berarti kalau misalnya horizontal well pasti secara produksi untuk kuras minyak paling cepat. Karena coba balik sebentar close di sini. Karena sebetulnya horizontal well ini simplified dari beberapa sumur. Contoh, harusnya kalian bor di sini. Harusnya di sini jarak 3 grid kalian bor di sini.
Jarak 3 grid kalian bor di sini. 3 grid lagi kalian bor di sini. Sebetulnya horizontal well ini sudah mewakili 4 sumur. Makanya ini secara teknik bagus banget, menghemat biaya dan juga otomatis waktu jadi cepat. Driller sharing bor sama dengan equivalent kemampuan produksi 4 sumur. Tapi ingat poin tadi, horizontal well ini sangat sulit karena kenyataannya reservoir itu nggak betul-betul satu grid seperti kayak kalau yang kita injek ini yang lurus. Kenyataannya ada layer yang sulit, makanya frictional drilling itu sangat tinggi gajinya. Jadi dia nggak bisa yang betul mana yang perlu di-drill. Sampai sini sudah ada teman-teman kalian yang sudah mengikuti, aku lihat semuanya sudah hampir bisa, cuma again kalian sebisanya harus coba sendiri. Kalau belum bisa nggak apa-apa, pulang masih bisa coba, kan namanya latihan kan seperti itu. Minimal kalian tahu logiknya seperti apa. Kalau how to-nya klik di mana tuh gampang dicari, gampang, kalian bisa browsing juga di documentation, pasti kalian dapat. Tapi yang terpenting itu logik, yang penting adalah area mana sih akan dibor, lokasi grid mana sih akan dibor, kalian zoom lagi. Terus dalam lapisan itu apakah semua layak atau worth it untuk di perforate? Nah, itu kan bisa mulai lihat. Terus kemudian kalian run, lihat sumur mana lagi, seberapa banyak sumur, lokasi sumur di mana, arsitektur dari sumurnya apakah horizontal, open well, ataupun kalian create simple sumur lain dengan rate yang berbeda, dengan kapasitas yang berbeda, itu tergantung kalian dan tim kalian. Seperti itu. Gimana? Kalau mungkin untuk ke depan, nanti ada pertanyaan, nanti bisa hubungi saudara, kita akan bahas banyak-banyakin aja pertanyaan, listnya paling lambat hari Rabu hari Kamis depan, terima, kita bahas hari Jumat. Oh, jadi kalau saya ada pertanyaan sepanjang saya Kamis, tulis kasih pada. Oke, aman ya semuanya. Nah, kalau saya duduk di sini. Dan kan untuk yang kelompok sudah skenario yang sebenarnya udah nggak cuma base ya, kan base-nya tadi cuma 3 semua kan. Nah di sini nanti bisa, karena sudah tahu cara lihat posisinya di mana, cara pasang sumurnya di mana, jadi nanti bisa dipasang-pasang nih sumurnya. Nah tadi ada pertanyaan nih, mau berapa sumur Bu enaknya? Nah ini terserah kalian approach-nya seperti apa, tapi biasanya kita coba dulu, misalkan pasang 10 sumur, cek recovery, pasang 20 cek recovery, pasang 30 cek recovery. Kalau memang kemampuan reservoir sudah kita eksploitasi, kita optimasi, harusnya mau pasang berapa sumur pun udah akan ada lagi recovery-nya. Jadi Anda bisa tahu sebenarnya titik optimum jumlah sumur. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Karena mungkin rekan-rekan sudah bisa mulai mempertimbangkan kalau memang teman-teman mau tadi ada pertanyaan juga kan mau pasang jarak berapa sumur, antar sumur mau jaraknya seberapa jauh. Nah selain mempertimbangkan lokasi, juga mungkin sudah mulai harus mempertimbangkan apakah saya mau pasang pattern. Misalkan saya udah mau siapkan pattern ini untuk fly spot, gitu ya. Jadi kalian sudah siapkan nanti polanya bentuknya seperti apa. Ini think ahead sih, karena biar kita punya bayangan nanti nextnya mau. Nah jadi minta tolong ya di pertemuan berikutnya udah ada modelnya, udah di run untuk skenario pengembangan lapangannya, sama untuk list pertanyaan tadi Bang Jack bilang